Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqnal ilma bima yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib dirahmati Allah, kita lanjutkan masih tentang fikih muamalat, menyangkut tentang ta'rif ataupun proses pencarian pemilik benda yang kehilangan. Kita nemu benda milik orang lain yang kita temu di jalan, ini proses mencari pemiliknya. Karena seseorang ketika mengambil benda temuan seperti itu, kewajibannya yang pertama harus menjaga, kemudian yang kedua harus membuat pengumuman ataupun berusaha mencari pemiliknya, yang ketiga kalau ia berkeinginan boleh untuk memilikinya, tapi dengan syarat jika datang pemiliknya wajib mengganti. Masuk sudah tentang hukum ta'rif. Ta'rif ini ada artinya mencari tahu pemiliknya, namanya ta'rif. Mencari tahu pemiliknya dengan membuat pengumuman di mana-mana, termasuk di masjid, di tempat keramaian, untuk mendapatkan siapa pemilik benda yang kita temui. Jadi untuk ta'rif sendiri yang kemarin sudah kita bicarakan, pertama syai' tafih, sesuatu yang tidak ada harga. Artinya benda yang pemiliknya tidak bakal mencari kalau kehilangan. Itu namanya benda tafih yang tidak memiliki harga, seperti 500 perak. Kalau di sini ataupun kalau di Arab di sana 1 biji kurma. Ini hukumnya tidak perlu ta'rif. Kita temu di jalan, boleh diambil dan boleh kita makan langsung, boleh dimiliki. Enggak harus mencari pemiliknya. Ini syarat tadi benda yang tidak memiliki harga. Adapun benda yang berharga, nah di sini baru harus kewajiban dari kita. Benda yang memiliki harga ini artinya benda yang pemiliknya bakal mencari kalau kehilangan. Artinya dia memiliki harga. Pemiliknya kalau kehilangan itu benda pasti ada berusaha mencarinya. Contoh mungkin kalau di dalam uang kita rupiah sekitar 10.000 itu udah boleh dicari, atau 5.000. Biasanya orang 5.000 sudah bakal. Dan ini juga berpengaruh di tempatnya dan zamannya. Bisa jadi tahun ini uang 5.000 berharga, tahun depan uang 5.000 belum berharga. Dan juga di adat sebuah tempat, bisa jadi 5.000 di tempat ini enggak berharga, di tempat lain berharga, dan itu semua mempengaruhi. Jadi benda yang memiliki harga yaitu benda yang pemiliknya akan mencari kalau benda itu hilang. Adapun untuk kaifiat ta'rif, kaifiat mencari tahu siapa pemiliknya, kaifiatnya ataupun tata caranya, yaitu qala musannif rahimahullah, yakunu ta'rif ala marhalataini mutataliyatain. Jadi terjadi ta'rif dalam 2 fase, dua jenjang. Yang pertama ma'rifatul luqatah. Jadi tahap pertama dalam mencari tahu pemilik si benda yang kita temu harus mengetahui benda luqatah. Di sini benda yang kita temu itu harus kita ketahui bentuknya, kadarnya. Di sini idza akhadha syakhsul luqatah,
apabila seseorang mengambil benda luqatah, benda yang hilang, dia temu di jalan dia ambil, fa alaihi, maka kewajibannya an yata'arraf 'alaiha bi nafsihi, kewajibannya harus mencari tahu terhadap benda itu, mencari tahu isinya apa, kemudian kadarnya berapa. Fa ya'rif jinsaha, yang pertama dia harus mengetahui jenisnya, apakah berbentuk uang atau bukan, yang pertama. Yang kedua, nu'nya, harus mengetahui ini bagi apa namanya, macam-macamnya. Contoh misalkan ini emas, uang, apakah berbentuk rupiah atau dolar atau ringgit. Kemudian juga harus mengetahui dari kualitasnya, apakah ini pecahan, tidak pecahan, uang 100.000 pecahan, 100.000 bulat. Nah, dia harus tahu semua isinya. Wa qadaruha, dan juga mengetahui kadarnya, 100.000, 200.000. Dan juga harus mengetahui wa isafaha. Isafaha artinya kantongnya, kantong yang dia temu. Kalau ada kantong ini artinya, kalau dia nemu satu kantong, dia juga harus tahu kantongnya apakah kantong plastik atau tas atau terbuat dari kain. Harus semua dia ketahui tentang benda yang ia temu tadi. Tujuannya wal gharadu min hadhil ma'rifah, tujuan dari ia mencari tahu ini semua, liya'rifal multaqit sidqa wasifiha in hadar, tujuannya supaya dia mengetahui tentang kejujuran yang datang ntar. Misalkan dia tahu isinya, kantongnya terbuat dari tas ataupun kantong plastik, dia nemu uang 200.000 di kantong plastik atau di dompet yang warna merah misalkan. Kemudian tadi dia bikin poman, enggak usah detail, saya nemu di kantong warna merah, jangan detail. Kasih tahu aja saya menemukan uang 100.000 di dompet. Nah, sudah. Yang saya temu di sekitaran ini. Nah, kemudian datang tiba-tiba orang yang mengaku datang, oh saya hilang uang saya di dompet. Kita tanya entar, warna apa? Kata dia, oh warna hijau. Ah, yang kita temu dompet warna merah, udah kamu enggak diterima. Nah, itu tujuan jangan sampai ntar kita tak datang yang ngaku kita kasih. Nah, ini bermasalah karena kita tidak mengetahui isi benda yang kita temui. Jadi yang pertama, wal gharadu, tujuan dari mengetahui benda yang kita ambil tadi, untuk mengetahui kejujuran yang pemiliknya ketika datang. Maka ini benar-benar pemiliknya atau bukan, ketahuan itu nanti. Dari ketika kita tanya kantongnya bagaimana, uangnya bentuk bagaimana, uangnya ringgit atau rupiah. Nah, ntar ketahuan. Kalau katanya, oh uang saya 100.000 3 lembar, 100.000 3 lembar bulat. Padahal yang kita temu 300.000 pecahan. Nah, berarti ini bukan, ini bohong. Kemudian wa takunu hadhil ma'rifah 'aqibal akhadh, dan mengetahui benda ini sesudah mengambil. Jadi kalau kita ambil, setelah ambil itu langsung perhatikan bendanya, apa isinya. Kalau pas ngambilnya lebih baik ada saksi. Lebih baik kita panggil 2 orang untuk saksi sunnah, supaya kalau misalkan tiba-tiba kita meninggal, ntar anak kita enggak ngeklaim itu punya kita, dibagi warisan. Padahal itu punya orang lain. Butuh saksi. Menemukannya juga perlu saksi kan? Merhaba? Kalau pas menemukan itu? Ya itu di awal. Maksud saya itu memberikan juga perlu saksi. Ketika memberikan, ketika datang pemiliknya, ya ntar harus ada saksi. Nah, biar aman. Nah, datang kedua kali ya ribut, bayar 2 kali. Paginya datang bapaknya, ntar siang datang anaknya. Waduh, 2 kali. Nah, enggak, usahakan harus ini enggak cuma di masalah kehilangan. Misalkan kita ngejaga anak yatim, kemudian kita memegang uang dia, karena anak yatim bisa dapat warisan bapaknya banyak. Kita yang mengurus harta anak yatim ini. Ketika ia sudah besar, sudah balik, kan kita nyerahin lagi harta dia. Itu dalam penyerahan itu kalau bisa harus ada saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim.
apabila kalian memberikan kembali harta mereka ke anak yatim giliran mereka sudah besar, fa ashhidu alaihim, maka buat saksi, panggil dua orang saksi bahwa kita sudah menyerahkan kembali harta mereka. Tujuannya supaya dia nggak datang dua kali entah. Saksi dibutuhkan dalam Islam. Jadi ma'rifah, mengetahui benda yang kita temui itu tadi setelah mengambil. Wahia sunnatun afil mu'tamad. Tapi menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, mengetahui itu sunnah. Misalkan kita dari awal itu ketika ngambil enggak mau tahu lah, ikut langsung simpan di rumah. Nah, boleh, enggak wajib untuk mengetahui secara langsung seperti itu. Tapi sunnahnya setelah menemu langsung perhatikan isinya apa saja, kantongnya bagaimana, supaya ntar kalau ada yang klaim itu punya dia, kita tanya uangnya bagaimana. Kata dia, oh uang saya 3 lembar, uang 100, padahal berapa? Tanya yang lain, misalkan dia uangnya nggak tahu, tanyanya dompetnya warna apa. Kalau misalkan dia masih nggak tahu isinya dalam dompet, apalagi ada kartu apa saja, kan itu semua dicek yang sehingga dari situ kita mengetahui ini orang jujur atau tidak. Jangan sampai ntar kita kasih bukan ke pemiliknya, besoknya datang pemilik yang asli, waduh, ribet. La ilaha illallah. Sunnah, jadi sunnah. Kemudian kita juga yang mengambil disunnahkan untuk ngasih tanda, misalkan di kantong, di dompet ngasih tanda, tulis itu, ini luqatah, benda hilang, benda temuan, di benda temuan. Dan kita tulis juga ini benda saya temu di tempat fulan, jam fulan, hari fulan. Sunnah itu semua. Sunnah ditulis di benda itu sendiri supaya enggak lupa, karena yang namanya manusia jadi sekarang ingat, ntar lupa, besok lupa. Lebih baik misalkan kita nemu dompet, tulis di situ. Ini saya temukan di daerah fulan, hari fulan, tanggal fulan. Ntar pas kita bikin pengumuman di masjid, kalau datang orang, kata dia, oh saya kehilangan, misalkan kapan, beda dengan waktu kita nemu, itu bisa bakal ketahuan juga ini orang jujur atau tidak. Misalkan kata kita nemunya hari Senin dompet, ataupun nemu uang 100.000 hari Senin, kita bikin pengumuman hari Jumat, datang, oh itu uang saya, kapan bapak hilang uang? Oh hari Selasa, padahal kita nemunya hari Senin, sudah, berarti ini bukan punya dia, pasti bukan punya dia. Nah, jadi itu semua perlu. Jadi di dompet yang kita temukan tadi, kita tulis buku kertas itu, kita tanda bahwa ini benda yang saya temukan di hari ini, di jam ini, di tanggal, harus tulis. Sunnah itu semua. Itu kalau misalkan kita meninggal, supaya kita mengetahui semua supaya tidak lupa. Tapi wa ya'rif dzalik warathathu immat. Yang kedua, fungsinya ketika kita tulis tadi semua, kalau misalkan kita meninggal, ahli waris kita tahu, oh ini benda hilang ini, benda temuan bapak kita, ada tulisan di situ. Tapi kalau enggak ada, di anaknya ngirain, apalagi kalau seperti tadi enggak ada saksi sama sekali. Makanya sunnah, kalau kita temu benda-benda temuan, tulis, ambil kertas, tempel situ. Ini benda temuan, saya temu di jam ini, hari ini, tempat ini. Supaya anak kita kalau tiba-tiba kita meninggal, nyawa enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang manusia tidak akan mengetahui di mana ia meninggal dan apa yang akan ia lakukan besok. Apa yang kita lakukan besok, nggak tahu kita besok apa yang kita lakukan. Jadi besok kita sudah nggak ada lagi. Itu yang tujuannya. Yang terakhir, salah satu tujuannya juga dengan kita tulis semua itu, hatta la takhtalit bimali, supaya tidak kecampur dengan hartanya. Sudah, semua itu ada tandanya semua. Yang benda temuan harus tulis supaya nggak kecampur dengan uang yang kita miliki ataupun harta kita. Marhaba. Kalau misalnya kita temukan uang dalam jumlah banyak, setelah diumumkan sampai setahun misalnya, nggak ditemukan, terus yang orang ini diberikan misalnya diusahakan atau
di kambing. Terus ini jadi banyak. Mungkin sekian tahun tiba-tiba ada misalnya tuh, ini punya saya. Itu anak itu. Yang lahir anaknya nggak harus, wallahu alam. Tapi nanti kita lihat lagi. Uang temuan boleh bisa. Boleh, karena uang temuan setelah lewat, apabila kita ambil dengan tujuan untuk menjadi milik kita, dengan syarat seperti ini. Pertama dijaga, yang kedua dibikin pengumuman jangka waktu yang akan kita baca ini, jangka waktu misalkan setahun atau 2 tahun, tapi harus cukup syarat, harus cukup semua persyaratan dalam ta'rif nanti. Kalau sudah lewat jangka waktu yang disyaratkan, boleh langsung kita katakan ini berhubung sudah lewat waktu ini jadi milik saya. Sudah. Jadi milik kita sudah uang itu, boleh kita pakai, boleh bikin rumah, tapi dengan syarat kalau datang pemiliknya wajib ganti 100.000. Sesuai bukan lagi maksudnya beranak. Enggak, karena udah jadi milik kita. Ntar kalau datang dia dapat misalkan 10 juta, ganti ini uang kamu dulu, saya temu 10 juta saya ganti. Sudah, selesai. Jadi karena luqatah ini dalam syariat Islam bagian dari pendapatan. Cuman dengan syarat dengan ta'rif ini semua. Harus prosesnya seperti tadi. Setelah nemu, pas kita ambil yang pertama dengan niat untuk ini saya ambil untuk jadi pendapatan saya. Prosesnya seperti ini. Pertama setelah ambil, di awal ketika ngambil sebisa mungkin panggil saksi. Karena itu walaupun sunnah itu usahakan ada. Kemudian setelah itu baru kita buka bendanya apa saja isinya, yang ini yang ma'rifah tadi, baru kemudian ta'rif. Udah bikin pengumuman di mana-mana. Di tempat-tempat keramaian, di masjid. Nah, inilah ta'rif. Setelah selesai ta'rif, kemudian boleh ini uang yang 10 juta yang kemarin jadi milik saya. Sudah, boleh kita pakai sudah. Harus diumumkan dekat-dekat kita temu. Ntar ada ini semua ada ntar di mana tempat pengumumannya, berapa jangka waktu, inilah yang kita bahas sekarang. Ta'rif. Kalau temuan itu bisa nyambung ke ahli waris nggak? Maksudnya? Yang punyanya meninggal. Dia punya anak. Ntar kalau anaknya datang itu punya bapak saya, itu tinggal nanya aja dulu bapak kamu. Bisa ya. Karena kejadian sering di luar negeri. Jadi ada rumah-rumah tua itu, penghuni lamanya udah nggak ada, meninggal. Kejadian di banyak negara maju lah. Baru di situ, kita di bawah rumah itu ada emas, duit dolar. Jadi itu diserahkan kepada ahli warisnya kan? Ke pemiliknya. Iya. Pemiliknya udah nggak ada, tinggal. Ke ahli warisnya. Karena itu udah misalnya puluhan tahun dia taruh uang di bawah. Iya, uang harus. Soalnya ntar ada pembahasan bab jual beli juga, subhanallah, detailnya fikih Islam. Bab jual beli, kalau kita jual beli rumah, itu isi dengan akadnya beli rumah, apa saja yang termasuk dalam rumah yang dibeli itu. Termasuk tanahnya, termasuk kayak pintu, jendela, itu masuk semua. Tapi kalau benda yang bisa dipisahin kayak emas di lemari, itu termasuk dalam jual beli. Jangan kan saya udah beli rumah, artinya seisinya. Termasuk enggak termasuk. Kalau beli rumah itu yang benda yang bisa dipindahkan dari rumah itu enggak termasuk. Aku pernah transaksi, notaris ini. Jadi dia tulis itu jual beli tanah seluas ini dan seluruh isi di dalamnya. Saya bilang, kenapa bukan rumahnya gitu, kan ada rumahnya. Saya nggak tahu, mungkin dari segi pajak barangkali. Saya bilang enggak, saya beli rumah dengan tanah. Enggak, dia boleh beli tanah dan segala isinya. Isinya lain. Kalau segala isinya sudah termasuk semua, udah isi-isinya. Ini kalau misalkan kita beli rumah. Ya, yang punya rumah ya. Kalau isi-isinya bahaya juga. Sempat saya lama dengan notaris. Saya bilang nggak biasa, saya minta rumahnya, dia nggak mau. Harus seisi-isinya. Berarti termasuk ini, termasuk lemari masuk semua situ. Pokoknya apa aja di dalam situ. Iya, kalau seisinya mungkin ya, wallahu alam ya, termasuk dengan isi-isinya termasuk lemari. Tapi kalau misalkan kita akad rumah
maka yang semua yang tidak bisa dipisahkan, yang kayak pintu, jendela, itu masuk. Tapi sesuatu yang bisa dipindahkan kayak misalkan piring, sendok, itu nggak termasuk dalam akad, dalam ketika yang jadi objek jual belinya adalah rumah, termasuk tanah. Misalkan kita beli tanah, benda-benda yang tidak bisa dipisahkan dari tanah itu termasuk dalam. Misalkan kita beli tanah, maka pohon itu nggak mungkin, berarti itu termasuk dalam objek yang dijual. Walaupun kita belinya tanah, tapi pohon udah masuk itu. Sedangkan buah yang sudah bisa dipanen, ini kita beli, ini saya beli tanah ya. Kebetulan ada pohon mangga, isinya mangga, udah bisa dipanen, semua udah kuning-kuning. Termasuk dalam jual beli tanah. Seperti ini. Ini detail pembahasan dalam fikih, subhanallah. Benar juga dia itu kan tanah dengan rumah nggak bisa dipisahin. Ya, kalau rumah iya, tapi kalau tidak seisi-isinya, misalkan dia cuma tanah dengan rumah, lemari intan. Ditulis rumahnya. Nggak ditulis. Kalau rumahnya masuk. Kalau seperti itu misalkan tanah dan seisinya termasuk rumah. Tanah dan seisinya termasuk rumah. Baru sekali saya ketemu gitu. Ya alhamdulillah. Biasanya itu kan rumah dan luas tanah, sedangkan kayak gitu. Ini enggak tanah tapi nggak dimunculkan rumah. Tanah dan dari pajak barangkali. Tanah dan untuk menghindari pajak kali. Barangkali karena saya nggak mau. Akhirnya notaris juga nggak mau. Jadi kelihatannya notaris ini yang menunjukkan pemiliknya. Pemilik rumah. Yang dikte itu tulisannya. Bukan notaris ini. Subhanallah. Tapi kalau seperti itu udah masuk rumah-rumah. Ya, benar juga dianya berarti. Apalagi seisinya apa aja. Kalau ada emas juga sudah jadi milik kita. Seisinya. La ilaha illallah. Jadi itu yang tadi adalah ma'rifah, mengetahui benda yang ditemu. Kemudian tahap yang kedua, setelah kita mengetahui isinya, baru ta'riful luqatah. Di sini baru ta'rif. Ta'rif artinya membuat pengumuman. Yakunu ta'riful luqatah, memberitahu tentang adanya temuan. Kita beritahu dia membuat pengumuman di mana-mana bahwa kita menemukan sebuah benda seperti itu. Tapi kata ulama, yakunu ta'riful luqatah, memberitahu tentang adanya penemuan luqatah bi dzikri ba'dhi awsafiha, dengan menyebutkan sebagian sifatnya saja. Jangan semua dipertelin detail semua. Entar ada orang itu punya saya. Enggak, ini disebutkan sebagiannya doang. Entar sisanya dirahasiakan. Dirahasiakan untuk mengetahui tentang kejujuran seseorang atau tidak ketika ia datang. Seperti misalkan disebutkan jenisnya doang. Seperti kaqaulihi, kita bikin pengumuman misalkan man dha'a lahu dananir aw malabis aw syi' li'annahu aqrab ila dhafar bil malik. Misalkan kita bikin pengumuman di masjid hari Jumat, siapa saja yang kehilangan uang. Uang. Udah itu aja. Siapa saja yang kehilangan uang di sekitaran ini, di komplek Gading Ria. Kalau datang orang tanya berapa uangnya. Oh, 100.000. Enggak, 100. Saya nemu bukan 100.000. Berarti dia udah lewat, enggak mau masuk. Jadi jangan saya menemukan temuan apa enggak tahu. Ngasih tahu sebagian sifatnya. Harus dikasih tahu sebagian sifatnya. Wa yundabu dzikru ba'dhil awsaf, disunnahkan menyebutkan sebagian sifat. Wala yastawfiha, jangan disempurnakan, jangan dirinci semua sifat-sifatnya disebutkan, jangan, sebut sebagiannya dong, supaya li'alla yatma' biha kadzib, supaya jangan datang antar penipu, orang pembohong datang itu milik saya. Enggak. Fa in istawfaha harama alaih, hukumnya kalau kita pertelih detail semua sifatnya haram, karena bisa jadi datang pembohong ntar kita kasih ke dia padahal milik orang lain. Artinya kita menzalimi pemilik yang asli. Makanya kewajibannya nyebut sebagian sifat saja. Saya ini pengumuman siapa saja yang kehilangan uang, sudah cukup seperti itu. Di sekitaran ini mohon datangi saya. Kalau datang baru kita tanya uang berapa.
Kemudian uangnya bagaimana? Uang rupiah atau bukan? Kemudian pecahan atau tidak? Dompetnya warna apa? Nah, dari situ kita mengetahui tadi itu pembohong atau bukan. Nah, jadi kalau kita detailkan sifatnya, hukumnya haram. Wa dhamin, dan wajib ganti, wajib bayar kalau misalkan kita itu benda kehilangan gara-gara kita kasih ke orang bohong. Datang yang klaim itu punya dia, karena dia udah tahu semua sifat, udah kita rincikan semua. Nah, kemudian nanti kita kasih ke dia, tiba-tiba datang pemilik aslinya, wajib ganti, wajib mengganti. Kemudian wa ta'rifu hadza wajibun 'alal multaqid. Kemudian hukum memberitahu kepada khalayak ramai tentang adanya penemuan ini, hukumnya wajib terhadap orang yang mengambil. Sesiapapun yang mengambil benda orang lain, hukumnya wajib memberitahu ke khalayak ramai. Wajib. Di situ li'al asawa'un kana al-iltiqat, baik ketika kita ambil tujuan sekedar menjaga saja sampai datang pemiliknya, atau dengan tujuan kita jaga plus kemudian kalau tidak datang kita miliki, sama aja. Semua benda kalau kita sudah memegang, kalau kita sudah mengambil benda temuan, maka risiko yang pertama adalah wajib menjaga dan wajib memberitahu di khalayak ramai tentang adanya penemuan tadi. Wajib bikin pengumuman seperti itu. Enggak boleh kita simpan di rumah sudah biarin. Oh, enggak boleh, haram. Makanya kalau misalkan kita enggak mau nanggung risiko seperti dari awal jangan mengambil, biarin. Ketika ngelihat di jalan ada uang 100.000 lewat saja, enggak usah ngambil. Biarin. Bisa jadi ntar pemiliknya balik lagi, dia nyari ketemu lagi. Tapi kalau sudah kita ambil, risikonya wajib jaga. Oh, kemudian yang kedua wajib memberitahu ke khalayak ramai bahawa kita menemukan sejumlah uang. Harus cari pemiliknya. Kecuali ada satu masalah doang. Kecuali satu masalah doang yang tidak wajib ta'rif. Kita ambil dan saat itu enggak harus bikin pengumuman. Ketika di tempat kita itu pemimpinnya zalim, siapapun ada pengumuman benda hilang langsung datang diambil sama dia. Pemimpin seperti itu. Siapa benda yang hilang sama dengan jadi milik dia semua. Kalau seperti ini jangan. Ambil saja, simpan di rumah, jangan bikin pengumuman sampai itu pemimpin jatuh dari kepemimpinannya, ntar baru bikin pengumuman. Daripada kita bikin pengumuman datang pemimpin diambil sama dia secara zalim, enggak, jangan. Itu cuman pengecualian tentang hukum membuat pengumuman tadi untuk mencari pemiliknya. Jika idza kana al-hakim zalim, apabila seorang hakim di tempat itu pemerintah zalim, yang siang ngambil ini yakin kalau dia bikin pengumuman bakal diambil sama itu hakim zalim. Udah, fala yajuzu lahu ta'rif hina idzin. Malahan saat itu dia enggak boleh ta'rif. Kalau dia yakin kalau saya bikin pengumuman, besoknya langsung datang buat tentara dia ambil sama dia. Udah, mulai untuk dia hari itu jangan ta'rif. Tunggu dulu sampai pemimpin itu dilengsarkan, jatuh, baru entar. Kalau umur panjang. Marhaban. Kalau umur panjang, kalau tiba-tiba dia mati. Kasih tahu ke anak, ke ahli waris. Kasih tahu ke ahli waris, tulis seperti tadi. Ini benda temuan. Itu hukum ta'rif, Kemudian ada pun makan ta'rif yang Pak Haji sampaikan tadi. Di mana kita bikin pengumumannya? Sekarang kita nemu di komplek Gading Gria, kita bikin pengumuman di Aceh. Ngapain? Enggak ada faedah. Yajibu 'alal multaqid ta'riful laqata fil mawdi' alladhi wajadaha fih. Jadi wajib terhadap orang yang ambil untuk membuat pengumuman tadi, memberitahu tentang adanya temuan ke khalayak ramai di tempat ia temukan benda itu. Di situ misalkan nemu di Gading Gria, di masjid inilah bikin pengumuman. Ataupun nemu di daerah Islamik, dekat-dekat situ. Jangan nemunya di sana, bikin pengumumannya di tempat lain. Enggak ketemu, enggak bakal ketemu. Itu pintar itu kalau seperti itu. Modus. Pura-pura bikin pengumuman, ini udah lewat setahun jadi milik saya. Enggak.
harus di tempat yang di situ dia temu. Dan sebelumnya bisa kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, iftah alaina wa ftahna arifin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.